Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Indah Saputri dengan NIM 212111273 dari kelas 3H Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Saya di sini akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang konsep imamah dan negara. Poin pertama yang akan saya bahas adalah pengertian imamah secara bahasa dan istilah. Imamah secara bahasa dapat diartikan kepemimpinan. Dalam bahasa Arab, kata imamah berarti seseorang atau sesuatu yang diikuti. Secara istilah, imamah adalah kepemimpinan umat Islam dalam urusan agama dan duniawi sebagai pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya adalah tugas imamah. Tugas imamah yang pertama adalah melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Kedua, melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci agar masyarakat tetap leluasa kemanapun ia berada. Ketiga, menegakkan supremasi hukum untuk melindungi larangan Allah dari upaya pelanggaran terhadapnya dan melindungi hak-hak hamba-hambanya. Yang keempat, memerangi orang yang menentang Islam. Yang kelima, mengangkat orang-orang yang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas dan orang-orang yang jujur untuk mengurusi masalah keuangan agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli. Yang keenam, terjun langsung dalam menangani segala persoalan dan menginfeksi keadaan agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama. Poin yang selanjutnya adalah tugas negara. Pada hakikatnya, fungsi dan tugas negara tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara itu sendiri. Antara keduanya ini mempunyai hubungan timbal balik. Tujuan negara yaitu harapan atau cita-cita yang hendak dicapai, sedangkan fungsi tugas negara ialah kegiatan untuk mewujudkan harapan atau cita-cita negara menjadi kenyataan, atau dengan kata lain, fungsi atau tugas negara ini sebagai alat mencapai tujuan negara. Pada dasarnya, suatu negara mempunyai tujuan masing-masing, namun tujuan pada akhirnya sama, yaitu menciptakan kebahagiaan pada rakyatnya. Tugas negara yang pertama yaitu menciptakan ketertiban. Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai, diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Yang kedua, mensejahterakan serta memakmurkan rakyat. Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakatnya bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatannya. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari luar maupun dalam. Yang selanjutnya, menegakkan keadilan. Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan ini sebagai tempat warga meminta keadilan di segala bidang kehidupan. Poin yang selanjutnya adalah tujuan negara. Ada beberapa pendapat tentang tujuan negara menurut para ahli fikih non-muslim, antara lain yaitu: yang pertama, kisah yang di Cina yaitu mendapatkan kekuasaan. Yang kedua, Machiavelli yaitu mendapatkan kekuasaan negara yang dimaksudkan untuk kehormatan dan kebahagiaan bangsa. Yang ketiga, Roger Hasseltau yaitu memungkinkan rakyat berkembang serta mengungkapkan daya ciptanya sebebas mungkin. Yang keempat, Dante Alighieri dalam bukunya yaitu mewujudkan perdamaian dunia. Yang kelima, Immanuel Kant yaitu melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan negara terbina dan terpelihara. Yang keenam, Cronenberg yaitu bukan sekedar memelihara ketertiban hukum saja, namun juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.